Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Praditya Hidayat dengan NIM C1B023099. Di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini ada studi kasus tentang kedai kopi Simpang Jelutung, yaitu sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berlokasi di kota Jambi. Dia tengah mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management atau CRM sederhana. Implementasi CRM ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperbaiki manajemen pelanggan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, jadi tugasnya itu kita harus mengidentifikasi tantangan utama dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum dan sesudah penggunaan CRM. Yang kedua itu menganalisis bagaimana fitur dasar CRM seperti manajemen kontak, pelacakan interaksi, dan pengelolaan penjualan sederhana dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga itu mengevaluasi manfaat dan kendala dari penggunaan CRM dalam konteks keterbatasan sumber daya UMKM. Dan yang keempat itu memberikan rekomendasi yang konkret agar CRM bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Nah, jadi di sini saya akan menjawab yang pertama, tantangan utamanya itu dalam mengelola hubungan pelanggan, itu yang pertama ada data pelanggan tidak tersentralisasi. Jadi, informasi penting seperti nama pelanggan, nomor telepon, minat atau preferensi menu, serta riwayat kunjungan tidak tercatat secara sistematis. Nah, jadi data ini seringkali tersebar di berbagai tempat atau hanya disimpan di ingatan karyawan, sehingga membuat kedai tersebut kesulitan untuk melakukan pendekatan personal kepada pelanggan atau menargetkan promosi secara efektif. Nah, tantangan yang kedua itu ada kurangnya pelacakan interaksi tanpa sistem yang memadai. Kedai ini tidak dapat melacak kapan terakhir kali pelanggan datang, atau apa saja yang dibeli, dan bagaimana pengalaman mereka. Nah, jadi hal ini menyebabkan layanan menjadi tidak personal dan pelanggan merasa kurang diperhatikan, yang bisa berdampak pada loyalitas mereka. Tantangan yang ketiga itu ada manajemen promosi yang tidak efektif karena data pelanggan tidak tersedia secara lengkap. Kedai ini juga kesulitan dalam menyesuaikan promosi dengan kebutuhan atau kebiasaan pelanggan, sehingga promosi yang diberikan secara umum tanpa mempertimbangkan preferensi individu dari pelanggan tersebut, yang membuat efektivitas kampanye atau promosi ini menjadi rendah. Tantangan keempat, ada terbatasnya waktu dan tenaga sebagai UMKM. Nah, jadi di kedai tersebut jumlah karyawannya biasanya terbatas. Mereka harus menjalankan banyak tugas sekaligus, mulai dari melayani pelanggan hingga administrasi. Akibatnya membuat pengelolaan data pelanggan seringkali diabaikan karena prioritas utama adalah melayani pelanggan secara langsung. Nah, tantangan yang terakhir, yang kelima itu kesulitan mengukur kepuasan pelanggan tanpa adanya sistem formal. Jadi sulit untuk mendapatkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan, jadi membuat kedai ini tidak dapat mengevaluasi kualitas layanan atau produk mereka secara akurat dan sulit menentukan perbaikan yang diperlukan. Nah, jadi itu tantangan utama dalam hubungan pelanggan ini. Yang kedua itu kita akan menganalisis pemanfaatan fitur dasar CRM. Nah, jadi CRM menawarkan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan di atas. Fitur yang pertama itu ada manajemen kontak. Jadi fitur ini memungkinkan penyimpanan data pelanggan secara rapi dan terpusat, sehingga informasi seperti nama, nomor HP,
preferensi minuman, dan tanggal lahir dari pelanggan dapat disimpan untuk digunakan dalam personalisasi layanan. Yang kedua itu ada pelacakan interaksi CRM. Jadi pelacakan ini gunanya untuk mencatat semua interaksi dengan pelanggan seperti histori pembelian, komplain dari pelanggan, dan umpan balik dari kedai tersebut. Dengan adanya catatan ini, kedai ini bisa menyesuaikan pendekatan kepada setiap pelanggan berdasarkan riwayat mereka. Terus yang ketiga itu pengelolaan penjualan. Pengelolaan penjualan sederhana CRM ini juga dapat membantu dalam mencatat transaksi penjualan dan menganalisis pola pembelian pelanggan. Nah, jadi hal ini dapat digunakan untuk menyusun program loyalitas atau promosi yang lebih tepat sasaran. Dengan ketiga fitur dasar ini, kedai seharusnya dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan efektivitas promosi dari kedai tersebut. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengevaluasi potensi manfaatnya. Yang pertama, peningkatan loyalitas pelanggan. Jadi dengan mengenal pelanggan secara lebih baik dan memberikan layanan yang lebih personal, pelanggan akan merasa dihargai dan diperhatikan, yang membuat meningkatnya kemungkinan mereka menjadi pelanggan setia atau pelanggan yang loyal. Nah, yang kedua itu efisiensi operasional. Proses administrasi ini menjadi lebih cepat dan sistematis. Karyawan tidak perlu lagi mencari-cari data secara manual karena semua informasi sudah tersedia dalam satu sistem. Nah, yang ketiga itu pengambilan keputusan lebih baik. Data pelanggan yang terkumpul dapat digunakan untuk menganalisis tren dan perilaku konsumen. Ini membuat pemilik usaha membuat keputusan yang lebih akurat terkait produk mereka atau promosi mereka dan pengembangan bisnis mereka. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh kedai tersebut akan menjadi lebih baik. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi potensi kendala. Jadi di sini kendalanya itu yang pertama seperti keterbatasan sumber daya. Jadi mengimplementasikan dan memelihara sistem CRM tetap memerlukan biaya tambahan meskipun menggunakan versi sederhana. Selain itu dibutuhkan juga waktu untuk pelatihan dan penerapan sistem baru. Jadi sumber daya mulai dari sumber daya manusia atau karyawannya, dan juga sumber daya seperti modal usaha, itu akan adanya keterbatasan dari kedai tersebut. Terus kendala yang kedua itu kurangnya pengetahuan teknis. Jadi di sini tidak semua staf memahami teknologi baru dengan cepat. Jadi diperlukan adanya pelatihan sederhana agar staf yang kurang memahami teknologi baru dapat mengoperasikan CRM secara efektif tanpa merasa terbebani. Jadi mereka akan diberikan pelatihan khusus untuk belajar tentang menggunakan CRM tersebut. Nah, kendala yang ketiga itu tentang resistensi terhadap perubahan. Jadi karena terbiasa dengan cara kerja manual, ada kemungkinan bagi staf merasa akan enggan untuk beralih ke sistem digital karena proses adaptasi memerlukan pendekatan yang sabar dan konsisten. Jadi apabila pegawai tersebut tidak sabar atau tidak konsisten, akan susah mendapatkan CRM tersebut. Terus saya akan merekomendasikan
untuk memaksimalkan penggunaan CRM di sini. Yang pertama itu gunakan CRM yang sederhana. Pilih sistem CRM yang user friendly, berbasis cloud dan gratis atau berbiaya rendah. Misalnya itu seperti penggunaan aplikasi seperti Google Sheets atau CRM gratis seperti HubSpot untuk tahap awalnya. Rekomendasi yang kedua itu kita harus berfokus pada data penting. Jadi tidak perlu mengumpulkan semua jenis data sekaligus, tetapi mulailah dengan informasi dasar yang mudah dikumpulkan dan dikelola. Nah, rekomendasi ketiga itu personalisasi layanan. Jadi gunakan informasi pelanggan untuk memberikan pelayanan seperti pelayanan spesial seperti ucapan ulang tahun atau rekomendasi menu berdasarkan preferensi pelanggan, atau juga bisa dengan diskon khusus bagi pelanggan setia. Rekomendasi yang keempat itu bisa juga dengan pelatihan singkat untuk karyawan. Jadi kedai tersebut bisa menyelenggarakan pelatihan dasar untuk karyawan agar mereka tahu nih seberapa pentingnya mencatat interaksi pelanggan dan bagaimana menggunakan untuk meningkatkan layanan kedai tersebut. Selanjutnya, rekomendasi selanjutnya itu evaluasi dan kembangkan. Jadi tahap ini mulai dari penerapan fitur dasar. Setelah karyawan dan manajemen merasa nyaman, sistem bisa dikembangkan dengan fitur tambahan seperti otomasi pemasaran, laporan analisis, dan program loyalitas berbasis aplikasi. Nah, jadi mungkin itu saja rekomendasi dan jawaban-jawaban sebelumnya yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Implementasi CRM meskipun sederhana membawa dampak besar terhadap perkembangan UMKM. Kedai kopi Simpang Jelutung dapat memperbaiki manajemen data pelanggan, meningkatkan efisiensi layanan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan mengatasi tantangan sumber daya melalui penggunaan CRM yang ringan dan pelatihan sederhana, serta mengembangkan sistem bertahap sesuai kebutuhan, UMKM dapat menyaingi pelayanan perusahaan besar dalam menjaga loyalitas pelanggan dan mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Mengelola hubungan pelanggan secara lebih profesional bukan lagi hal yang sulit untuk UMKM selama adanya komitmen untuk belajar dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.